bersolawat, berkumpul silaturahmi, merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam pengajian, yang mana yang mengundang kita ke pengajian ini siapa? Yang mengundang kita ke acara perkumpulan ini pada hakikatnya adalah Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang ngajak kita untuk berzikir, dan juga Nabi Muhammad yang mengajak kita untuk berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Ingat, sebut aku, zikir kepadaku, aku sebut kalian. Syukur kepadaku, jangan kufur. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi, hai orang yang beriman, salawatlah kepada Nabi Muhammad. Kemudian juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Kita pikir taman surga adanya di Mekkah, di Madinah, di Indonesia juga banyak taman surga. Tetapi orang kalau dibilang ada di Taiwan, ada taman surga. Masya Allah. Loh, ada taman surga? Kalau ada taman surga berarti ada ahli surga, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita min ahli jannah. Apa itu taman surga? Siapa itu orang surga? Taman surga, kata Rasulullah, hilaguz zikir, perkumpulan zikir, kumpulan majelis kayak begini nih, kita ngumpul, ini adalah taman surga. Dan orang-orang yang hadir di dalamnya itu insya Allah ahli surga, dijadikan ahli jannah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang lebih indah daripada perkumpulan yang disebut bukan dunia, yang disebut bukan artis, yang disebut bukan hal-hal duniawi, tapi yang disebut Allah, yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jangankan kita, malaikat-malaikatnya Allah aja mereka berhajat untuk hadir majelis macam begini, apalagi manusia. Itu innalillahi malaikatan. Allah Ta'ala memiliki para malaikat-malaikat yang kerjaannya yasihun fil ard. Mereka berpatroli di muka bumi. Ngapain patroli di muka bumi? Yaltamisuna hilagal zikir. Mereka mencari majelis zikir, majelis pengajian kayak begini. Apabila udah ketemu, idza wajaduha tanadaw bainahum, mereka saling memanggil satu sama lain. Itu malaikat memanggil kawanannya, dia telepon, ya, dia memanggil kawanannya, dan mereka berkata, halummu ila hajatikum, ayo mari bersegeralah datang menuju hajat kalian. Artinya dikasih tahu, ini, malaikat, hajat kita ada nih, ketemu hajat kita di majelis. Malaikat ketemu hajatnya di majelis ini. Tidakkah kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ini? Ini majelis dibuat prioritasnya adalah untuk manusia. Kalau malaikat, mereka mah sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah ajsam nuraniyah, la ya'kulun wa la yashrabun. Mereka la ya'sunallah yaf'alun ma yu'marun. Mereka adalah malaikat, adalah sebuah jasad yang terbuat dari cahaya. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak tidur, mereka nggak bermaksiat, nggak melanggar perintah Allah, dan mereka menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini majelis dibuat untuk kita, Bani Adam. Nabi Daud sampai bilang kepada Allah Ta'ala dalam munajatnya, ya Rabb, idza ra'aitani marartu ala majalis dzikir falam ajlis bainahum faksir rijli hatta la atajawazha. Ya Allah, apabila engkau dapati aku melewati majelis zikir tapi aku nggak mampir, bikin kakiku kesandung atau keseleo, ya, sehingga aku nggak bisa jalan, biarin aku duduk di situ, hadir majelis zikir, bukan ngelewatin begitu aja.
Bahkan di dalam Al-Qur'an, Allah bilang kepada Nabi Muhammad, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi. Sabarkan dirimu untuk hadir duduk bersama orang-orang yang berdoa, bermunajat, berzikir kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Pagi hari dan sore hari. Sabarkan dirimu untuk hadir bersama mereka. Kemudian bukan cuma sampai di situ aja, bahkan Allah Ta'ala tekankan lagi, wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan kamu palingkan matamu dari mereka. Selalu tatap orang-orang yang hadir majelis zikir. Pandang mereka, lihat mereka. Termasuk majelis kita ini ditatap oleh Nabi Muhammad, dipandang oleh Nabi Muhammad, dipantau oleh Nabi Muhammad. Itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh." Beramallah, Allah akan melihat apa yang kamu lakukan dan sang Rasul melihat apa yang kita lakukan. Bahkan disebutkan di dalam hadis, Nabi bilang, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, kalau aku wafat juga baik untuk kalian. Maknanya kalau Nabi wafat, kebaikan dari umat ini nggak hilang, tetap ada. Sebab kita umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad selalu berjaya, selalu beruntung, selalu banjir dengan kebaikan. Setiap saat, setiap waktu. Di masa hidupnya Nabi Muhammad ataupun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sahabat nanya, ya Rasulullah, hidupmu baik buat kami? Ya, kami akui. Tapi kalau engkau telah wafat, bagaimana baik buat kami? Maka Nabi bilang, tu'radu alayya a'malukum. Amalan kalian disampaikan laporannya kepada saya, kata Nabi Muhammad. Laporannya sampai kepada saya. In wajadtu khairan hamidullah, in wajadtu ghaira dhalik istaghfartu lakum. Apabila aku dapati amalan kalian, laporannya bagus, amalannya bagus, maka aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau aku dapati lain dari yang bagus, Nabi nggak mau bilang jelek, nggak mau menisbatkan umatnya kepada kejelekan. Lihat tuh, Nabi pandai memilih kata-kata, nggak mau menempelkan kata jelek sama umat, buruk dengan umat, jahat dengan umat, nggak mau. Nabi bilang, kalau saya dapati baik, maka saya bersyukur. Kalau saya dapati ghairu dzalik, lain dari yang itu, Nabi nggak mau sebut buruk, nggak mau sebut jahat. Nabi bilang, kalau saya dapati lain dari yang baik, istaghfartu lakum, aku memohon ampunan Allah untuk kalian. Alhamdulillah, kita punya Nabi Muhammad, Nabi rahmat yang penuh kasih sayang, yang pecinta, yang penuh rahmat, sallallahu alaihi wasallam. Ini kita hadir di sini nih, perkumpulan yang baik, perkumpulan ahli jannah. Apa sih cirinya orang surga kalau ngumpul? Orang surga kalau ngumpul di surga, orang surga di surga itu Allah Ta'ala berfirman, sifat mereka di surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut kebencian dari dalam hati mereka, kami cabut kedengkian dari dalam hati mereka. Di dalam hatinya nggak ada benci, nggak ada dengki. Mereka bagaikan bersaudara, duduk di singgasananya, di tempatnya, di kasurnya, di ranjangnya, saling berhadap-hadapan dengan ceria, dengan penuh cinta. Nah, yang besok mau duduk di singgasana surga kita nggak bisa dapetin di dunia. Tapi sifat ahli surga ada di dunia. Raih sifatnya di dunia, maka kita jadi penghuninya besok di akhirat. Kan disebutkan sifat ahli surga, kami cabut kedengkian dari dalam hati. Duduk di singgasana, saling berhadap-hadapan. Singgasana surga di sono. Tetapi
Yang sekarang ada sama kita, hati kita. Bersihkan hati kita dari dengki. Jangan benci kepada sesama muslim. Ngebenci sesama orang Islam, ajaran siapa sih? Ajarannya setan, bukan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ajarannya Nabi, la tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru. Jangan saling iri, jangan saling benci, jangan saling dengki. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara satu sama lain. Nabi ngajarin kita cinta. Ada orang ngaku pengikut Nabi, tapi ngajarin kita saling benci. Enggak, dia bukan pengikut Nabi, pengikut iblis. Kalau dia pengikut Nabi, pasti ucapannya mirip Nabi Muhammad, bakal ngajarin kita saling cinta. Enggak bakal ngajarin kita saling benci. Kita diajarin untuk saling mencintai. Mencintai muslim yang biasa-biasa aja, apalagi muslim yang luar biasa. Kita diajarin mencinta para nabi-nabi, apalagi Nabi Muhammad. Kita diajarin mencinta sahabat para nabi-nabi, apalagi sahabat Nabi Muhammad. Kita diajarin cinta kepada keluarga Nabi, kepada pewaris Nabi, para ulama, kepada muslimin, kepada kaum solehin. Kita diajarin mencinta, nggak diajarin mendengki. Muslim yang biasa-biasa aja kita harus mencintai, apalagi muslim yang luar biasa. Muslim yang tukang maksiat, kita benci sama maksiatnya, tapi kita nggak benci sama orangnya. Orang kafir kita benci kepada kekufurannya, tetapi kita nggak benci pada zatnya dia. Nabi Muhammad kalau benci kepada orang kafir, nggak bakalan duduk berdakwah di tengah-tengah orang kafir. Kafir, penyembah berhala, biar mampus saja, biarin sekalian masuk neraka, nggak usah diajak ke surga. Tapi Nabi bersabar, rela dilemparin, rela dicaci, rela dibully, rela diteror, rela diganggu, bersabar terhadap perangai buruk dan gangguan mereka. Terus Nabi tetap berdakwah, ngajak mereka, tetap mengevakuasi mereka ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan cinta, apa nih namanya? Ini kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benci kepada perbuatannya, benci kepada sifat buruknya, akan tetapi kepada orangnya kita pengen menyelamatkan semua orang, evakuasi sebanyak-banyak manusia dari neraka ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ajarannya Nabi Muhammad. Nabi bilang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Rasulullah mengatakan, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kamu mengajak satu orang aja, kamu berhasil selamatkan dia, kamu berhasil membawakan hidayat untuknya, itu orang jadi taubat. Satu orang aja menempuh jalan hidayat, itu lebih saya sukai daripada rampasan perang. Kamu bawakan harta, bawain satu orang yang menempuh jalan hidayat, bawakan satu orang yang masuk Islam, bawakan satu orang yang taubat kepada Allah, bawakan satu orang yang tadinya ninggalin sholat jadi rajin sholat. Bikin orang tuh cinta sama sholat, cinta sama kebaikan, cinta kepada Islam. Jangan dibikin orang serem, takut, khawatir kepada Islam, kepada kepada muslimin. Bikin mereka cinta. Itu Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Daud, ya Daudu, man radda li abigan katabtuhu indi jahbala. Wahai Daud, yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku terus dikembalikan ke jalan Allah, maka aku tulis orang tersebut sebagai pejuang sejati, sebagai patriot sejati, mengembalikan itu orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Karena itu sebarkan nih cintanya Nabi Muhammad, ajak orang ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita nih dari sini nih keluar dari majelis,
saat kita keluar dari majelis, kita pulang, apa yang kita bawa? Kalau kita ke rumah orang, ada yang dibawa, ada yang bawa pulang, dibawain oleh-oleh, dibawain makanan. Nah kita sekarang ini yang ngajak kita ke majelis, undangannya dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita pulang dari majelis, apa yang kita bawa dari Allah? Hadiah apa yang kita bawa dari Allah? Nabi bilang di dalam hadis, ghanimatu majalisiz zikir al-jannah. Itu yang dibawa pulang, oleh-oleh yang dibawa pulang dari majelis zikir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Insyaallah semua yang pulang bawa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehilangan di surga dan membawa sifat penghuni surga yang di dalamnya nggak ada kedengkian kepada sesama, yang gemar menyebarkan cinta. Nabi bilang di dalam hadis, ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang penyayang disayang oleh Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, sayangi siapapun yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya Allah akan sayang kepada kalian. Sayangi siapapun. Tahu nggak kalimat siapapun? Nabi nggak bilang sayangi muslimin yang ada di bumi, enggak. Nabi mengatakan sayangi siapapun yang ada di muka bumi. Apa itu siapapun? Apapun agamanya, muslim ataupun non muslim, apapun sukunya, apapun warga negaranya, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya. Sayangi siapapun yang ada di muka bumi, maka Allah Ta'ala akan sayang kepada kalian. Mau disayang oleh Allah Ta'ala, sayangi semua orang, rahmati semua orang. Pengen semua orang masuk surga, pengen semua orang dapat hidayah, pengen semua orang dapat ampunan. Itu ada salah seorang ulama, itu saat dia mau hadir majelis, tahu-tahu ngelihat anak-anak muda dengan maksiat, dengan minuman keras, dengan kejahatan mereka. Ngelihat itu orang-orang ngumpul dalam kemaksiatan, tuan rumah yang punya majelis bilang, "Lam ya Syekh, ud'ullah alaihim," sumpahin tuh orang-orang yang gak tahu menghargai majelis. Maka ulama tersebut dia angkat tangan doa kepada Allah. Dia bilang, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau menggembirakan mereka di bumi, mereka kelihatannya gembira dalam tongkrongannya, engkau gembirakan mereka di dunia, maka gembirakan pula mereka di akhirat. Enggak ada jalan buat gembira di akhirat kecuali taubat kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, Allah Ta'ala gerakin tuh hatinya, ingin taubat. Kita taubat di tangannya Syekh, kita minta maaf kepada dia. Saat itu juga mereka taubat. Masya Allah, rahmat dan kasih sayang. Nah kita sekarang nih kita di sini, di mana nih? Di Taiwan. Taiwan ada kedutaan Indonesia nggak? Ada duta besar nggak? Duta besar Indonesia ada? Iya tahu nggak ada. Katanya nggak ada duta besar di sini. Tapi ini semua yang hadir di sini duta besar. Bukan duta besar dari suatu negeri, negara, pemerintahan, enggak. Kalian dan kita semua duta besar Nabi Muhammad. Dan dutanya Nabi Muhammad nggak ada yang kecil. Dutanya Nabi nggak ada duta Nabi kecil, sebab Nabi kita Nabi besar, Nabi besar Muhammad. Maka dutanya Nabi Muhammad adalah duta besar, nggak ada duta kecil. Kita adalah duta besar. Setiap orang ini duta besar. Kalau negara-negara lain duta besarnya cuma satu, tapi di Taiwan, Masya Allah, ada berapa? 300.000 duta besarnya. Lebih dari 300. Kita duta besarnya Nabi Muhammad. Kita menampilkan akhlaknya Nabi.
menampilkan adabnya Nabi, menampilkan rahmatnya Nabi, menampilkan keindahan Islam di tengah-tengah masyarakat. Itu tugasnya kita. Tahu gak? Semua orang pengen nyebarin Islam. Nyebarin Islam nggak melulu di atas podium. Yang masuk Islam di bawah podium lebih banyak daripada yang masuk Islam di tangan podium. Betul nggak? Nyebarin Islam nggak melulu di atas podium, di atas mimbar. Namun yang utama di mimbar kita paling ya sekali, seminggu berapa kali. Tetapi saat kita turun dari mimbar 24 jam kita turun dari mimbar. Terus saat kita turun dari mimbar, kita nggak ngejalanin keislaman kita, nggak nyebarin Islam kita. Nyebarin Islam cuma sekali itu doang. Nyebarin Islam nggak melulu dengan ucapan, nggak melulu dengan pidato, dengan orasi, nggak. Tapi sebarkanlah Islam itu dengan apa namanya? Dengan akhlak kita. Kalau kita mau nyebarin Islam dengan kata-kata, perlu penterjemah yang menerjemahkan kita. Tapi ada kita menunjukkan Islam tanpa perlu penterjemah. Apa? Itu kata ulama, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa keadaan lebih nyaring, lebih fasih, lebih mengena daripada bahasa lidah, daripada bahasa ucapan. Kalau bahasa ucapan, selain orang Indonesia perlu diterjemahkan. Akan tetapi akhlak, adab, sifat, rahmat, kasih sayang, tawadhu, rendah hati, itu bisa disaksikan oleh semua orang dalam bahasa apapun. Subhanallah. Kenapa? Sebab dengan tawadhu kita menerjemahkan Nabi Muhammad. Dengan tawadhu kita menerjemahkan Nabi Muhammad dengan rahmat kita, dengan adab kita, dengan akhlak kita. Tunjukin itu di lingkungan kerja kita, di jalanan kita, di masyarakat yang kita lalui. Tunjukkan, jadikan gitu tuh, fungsikan diri kita betul-betul sebagai duta besar, dutanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad nggak nyampe ke Taiwan. Nabi nggak nyampe ke Taiwan, tapi niat beliau sampai ke sini. Beliau ingin agama Islam, akhlaknya menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Nabi nggak nyampe, dan Nabi niat kalau bisa sampai pengen nyampe. Tapi alhamdulillah umatnya Rasulullah sampai ke sini, menyebarkan Islam di sini, melantunkan sholawat Nabi di sini, mengumandangkan zikir kepada Allah di sini. Ini adalah perpanjangan lidahnya Nabi Muhammad, perpanjangan dari syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Nabi bangga gak dengan kumpulan kita sekarang? Bangga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bahagia. Karena itu ini kumpulan kayak begini bukan kumpulan sembarangan. Seandainya masih tersisa dari hidup kita 1 menit atau 2 menit, kita masih punya hidup 1 atau 2 menit di dunia, mau dipakai buat apa 2 menit? Buat hadir di sini. Seandainya masih sisa 1 tarikan nafas dari hidup kita di dunia ini, mau dipakai buat apa? Pakai habiskan nafas kita untuk hadir di majelis ini. Apalagi kita masih dikasih umur, masih dikasih tenaga, masih dikasih fasilitas, hadir, datang, doa kepada Allah Ta'ala, zikir, sholawat, dan amalkan apa yang kita dengarkan. Kemudian juga bekal untuk kita di sini, istiqomahlah dengan ajaran Nabi Muhammad. Di Indonesia Tuhannya siapa? Di Indonesia Tuhannya siapa? Allah. Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Di Mekah Tuhannya siapa?
Nabinya? Di Taiwan Tuhannya siapa? Nabinya? Gak ada yang lain. Tetap Allah Malikal Muluk, Allah sang raja. Semuanya itu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita makhluknya Allah, dan kita mengagungkan Allah di tempat ini. Sungguh kita mengabdi kepada Allah Ta'ala bukan cuma di Mekah doang ataupun di negeri kita aja, tetapi kita nyembah kepada Allah Ta'ala di sini, di Taiwan. Kita bukan cuma kerja cari duit, tetapi selain duit yang kita dapat, yang utama kita cari ridhonya Allah Ta'ala. Kita ibadat di sini, di buminya Allah, di buminya Allah. Kita menjadi mayoritas dari populasi yang ada di negeri ini yang mengabdi, menyembah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini sebuah kebanggaan? Itu Imam Abdul Wahab Sya'rani, itu beliau bilang, ada satu ulama, satu wali, satu orang soleh, itu kerjaannya tiap kali jalan di jalanan, kalau jalan di jalanan dia berzikir kepada Allah. Itu kalau dia jalan lupa zikir, dia mundur lagi, mundur, balik lagi. Kadang tuh baliknya mundurnya bisa 100 meter, 500 meter, pernah mundur sampai 1 kilo, 2 kilo. Kenapa? Saya jalan 2 kilometer tanpa berzikir kepada Allah. Kenapa sih? Kenapa? Saya mau setiap bumi, setiap tanah yang saya pijak menjadi saksi kalau saya berzikir kepada Allah di tempat tersebut. Nah ini kita mau bumi ini, bumi Taiwan ini menjadi saksi kita berzikir kepada Allah, kita bersolawat kepada Rasulullah, kita hadir majelis ilmu, hadir majelis ta'lim, kita menyebarkan ajaran Nabi Muhammad. Ini menjadi saksinya. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Esok hari kiamat bumi akan menyampaikan berita-berita dari apa yang dilakukan di atasnya dia. Nah karenanya itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Sholat 5 waktu jangan ditinggal, prioritaskan. Sejahat-jahatnya orang, sebejat-bejatnya orang, seburuk-buruknya orang, kalau dia masih sholat 5 waktu, insya Allah bakalan jadi orang baik. Sejahat-jahatnya orang, tapi kalau dia masih sholat 5 waktu, ditambah lagi apalagi masih bakti sama orang tua, apalagi masih cinta kepada sholihin, cinta kepada Nabi Muhammad, hati gak ada benci sama orang, oh insya Allah dia orang bakalan jadi orang baik. Tapi jangan tinggalin sholat 5 waktu. Kalau bisa, sebisa mungkin kerjainnya berjamaah. Kerjakan sholat 5 waktu sebisa mungkin berjamaah. Berjamaah nggak harus 100 orang, walaupun berdua, imam dan makmum. Nggak ada orang lagi, cuma ada sendirian, ya udah nggak apa-apa. Tapi tetap disunahkan azan dan iqamah. Nggak harus lantang pakai speaker, sebisanya. Biar ini bumi menjadi saksi. Kalau kita berzikir kepada Allah Ta'ala, itu bahwasanya orang yang berazan, orang yang azan, itu tidak ada satu batu, pohon, rumput, dedaunan, tanah, hewan, binatang, manusia, jin yang mendengar suara orang yang azan, melainkan besok semuanya menjadi saksi di hari kiamat untuk orang tersebut. Nggak ada orang yang dengar batu menjadi saksi besok hari kiamat, yang dengar rumput, yang dengar hewan, walaupun yang dengar hewan. Azan iqamah, subhanallah, kerjain sholat. Terus juga sholat nggak bikin jadi miskin. Sholat nggak bikin kerjaan menjadi telantar. Kita sholat berapa menit? Kita sholat subuh, sholat zuhur paling 5 menit. Cuma kadang yang lama tuh ngobrolnya. Sholatnya cuma 5 menit. Tapi jangan dibikin orang tuh yang nggak kenal sama Islam menjadi kecewa. Nggak boleh sholat. Kenapa? Soalnya kamu kalau sholat ngilangnya 2 jam. Nah ini kan kita membuat orang jadi berpikiran buruk kepada Islam. Sholat 5 menit dan sholat dimanapun. Oh waktunya udah mepet.
pergi sini di taman, sholat di taman. Terus sekarang zaman udah canggih, kita bisa tahu arah kiblat ada di mana. Gak bisa di taman, pergi di trotoar, pergi di mana sholat, dimanapun. Begitu. Cari musola, kalau ada musola, sholat di musola. Ada masjid, sholat di masjid. Tapi nggak ada apapun, sholat dimanapun. Itu dijadikan untuk umat Nabi Muhammad, setiap petak bumi itu sah untuk sholat di atasnya. Untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laksanakan sholat dimanapun kita, ibadat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau bisa sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Sholat duha kata Nabi itu la fadra ma'ab duha wala ghina ma'az zina. Gak bakalan jatuh miskin, gak bakalan melarat orang yang sholat duha. Rizkinya luas, makmur. Namun orang yang berzina gak bakalan kaya, gak bakalan berkah. Gak ada istilah kemiskinan kalau kamu sholat duha. Gak ada kekayaan dan keberkahan kalau orang melakukan perbuatan zina. Sholat duha, mau lebih berkah lagi, baca surat Waqiah. Itu yang baca surat Waqiah aman dari kemelaratan, aman dari kemiskinan. Baca surat Waqiah setiap hari. Baiknya itu sore dia baca atau kapanpun lah dia baca surat Waqiah. Sempetin, apalagi kayak sekarang ini malamnya panjang. Sempatkan bangun sebelum subuh, tahajud walaupun cuma 2 rakaat, witir walaupun cuma 3 rakaat. Bangun malam sebelum subuh walaupun cuma 15 menit atau setengah jam sebelum subuh. Biarin bangun hubungan dengan Allah Ta'ala. Kita di sini banyak orang bangun hubungan dengan majikan, bangun hubungan dengan atasan. Kenapa? Ya soalnya duit datangnya melalui dia. Gaji kita datangnya dari dia, dia tulis. Jadi saya cari muka sama dia. Siapa sih pemberi rezeki sebenarnya? Pemberi rezeki yang sebenarnya Allah. Apakah ada pemberi rezeki selain Allah? Enggak ada. Manusia itu cuma pintu, tapi yang memberi adalah yang di balik pintu, Allah Ta'ala. Ntar Allah ngirim dari pintu yang sini, ngirim dari pintu yang sana. Tapi yang memberi rezeki adalah Allah Ta'ala. Kalau kita mau cari muka kepada Allah Ta'ala. Minta, mengemis kepada Allah Ta'ala. Jalin hubungan dengan Allah. Jangan udah susah, kena kasus, udah melarat, baru teriak ya Allah ya Allah. Ta'arraf ilallahi firwaha ya'rifka fi syiddah. Kenalan kepada Allah saat kamu di masa lapang, di saat senang, gak ada kasus, gak ada masalah, mendekatlah kepada Allah. Saat kamu susah, gak pakai minta, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan orang saat dia senang gak mau memanggil Allah, gak mau dekat kepada Allah Ta'ala. Giliran susah baru jerit-jerit manggil kepada Allah. Lu siapa? Nah, kok tahu-tahu nongol, kok tahu-tahu muncul. La ilaha illallah. Ayo semangat mengabdi kepada Allah, sembah Allah di negeri ini. Tahu nggak? Ini kita nih orang-orang yang menyembah Allah, yang bersujud kepada Allah, mereka menjadi penyebab ditolaknya bala dari suatu negeri. Kesempatan buat kita. Kesempatan buat kita. Kalau kita jalanin akhlak dengan benar, adab dengan benar, tugas kita kepada Allah dengan benar, maka itu adalah udah dakwah yang paling besar. Itu udah dakwah yang paling besar. Tunjukin kepada orang tuh Islam tuh kayak begini, bukan dengan kata-kata, dengan sifat, dengan perbuatan. Wali Songo ada berapa orang? 9. Orang Indonesia muslimin yang ada di Taiwan berapa orang? 300 ribuan. Banyakkan Wali Songo apa Indonesia yang di Taiwan? Tapi 9 orang bisa ngislamin seluruh negeri. 9 orang bisa ngislamin seluruh negeri. Yang 300 ribu orang bikin apaan? Ayo. Alhamdulillah bikin pengajian kayak begini. Alhamdulillah bikin sholawatan kayak begini. Nah ini adalah salah satu yang memotivasi kita untuk ayo sebarin ajarannya Allah, sebarin ajarannya Rasulullah, jalankan fungsi kita sebagai duta besar, duta akhlak, duta adab, duta tawadhu, duta rahmat.
Orang nggak kenal sama Nabi Muhammad kecuali melalui kita, ya kan? Melalui muslimin. Nggak kenal sama Nabi Muhammad, orang sini nggak kenal sama Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Mereka taunya kita. Apa yang kita lakukan bakal dianggap, oh Nabi kayak begini. Jangan bikin malu Nabi Muhammad. Jangan mencoreng wajahnya Nabi Muhammad. Jangan membawa citra buruk terhadap Nabi Muhammad. Nabi udah sedemikian baiknya sama kita, malah kita permalukan. Malah kita lempar kotoran ke mukanya. Malah kita bikin kasus yang ngejelek-jelekin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, mendekatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ketaatan itu ada beragam. Pegang, ada dulu tuh satu orang ulama besar ikut di satu perjalanan zaman dulu, ikut kafilah. Di tengah jalan kafilahnya itu dibegal oleh kawanan perompak penyamun, dirampas semua barang-barang oleh kawanan perampok yang demikian banyak bersenjata. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa, mereka serahkan tuh harta. Maka si ulama ini memperhatikan pimpinan dari perampok tersebut rupanya lagi puasa Senin Kemis. Yang lain semuanya makan minum, kecuali ini si raja perampoknya, dia nggak puasa, bibirnya kering. Dia nggak makan nggak minum, lagi puasa, bibirnya kering, nggak makan nggak minum. Maka dideketin, bilang, Pak, saya numpang tanya. Ya, Bapak pimpinannya? Ya, saya pimpinan mereka, saya kepalanya. Bapak lagi puasa? Iya, saya puasa. Puasa sunnah? Iya, Senin Kemis. Tapi Bapak ngerampok? Iya, saya ngerampok. Terus si bapak itu tuh, si kepala perampok itu tersenyum. Dia bilang, kamu Ustadz? Iya, Ustadz, gini. Saya tahu, saya perampok. Saya puasa Senin Kemis. Ini pelajaran buat Ustadz. Jangan tutup semua pintu kepada Allah. Sisain satu pintu untuk kita balik kepada Allah Ta'ala. Sisain pintu, kalau bahasa sini apa namanya? Emergency exit. Sisain satu pintu untuk keselamatan. Jangan ditutup semua pintu untuk balik kepada Allah Ta'ala. Nah, ini puasa yang saya lakukan, ini adalah pintu balik saya kepada Allah Ta'ala. Ya, tertiap ulama tersebut setahun 2 tahun kemudian itu ulama pergi haji. Tahu-tahu ngedapetin di Multazam, dekat Hajar Aswad, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, ada orang di Multazam lagi doa menangis dengan linangan air mata, doa yang syahdu, yang khusyuk. Sampai itu orang-orang sekitarnya itu sampai menangis juga. Kemudian begitu selesai doa tuh orang berbalik, kata begitu dilihat, lah ini kepala perampok yang dulu. Maka disamperin, kamu yang dulu perampok itu. Maka dibilang, iya, itu udah kisah silam masa lalu. Sekarang saya udah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat apa? Dia pegang satu ketaatan. Pegang satu ketaatan. Di antara ketaatan yang paling kuat adalah, nah itu sholat 5 waktu, birrul walidain. Itu ketaatan yang paling hebat. Udah, ntar dari situ tuh bakalan apa namanya? Ketaatan menular. Sebagaimana kejahatan juga menular. Awalnya cuma salah nongkrong doang, lama-lama jadi ketularan juga dengan perbuatan yang tidak baik. Cari lingkungan yang baik, cari perkawanan yang baik, perkawanan masjid, perkawanan musola. Ini musola itu namanya Miftahul Jannah di Yuanlin. Masya Allah, musola Miftahul Jannah di Yuanlin. Surganya insya Allah kita pulang dapat surga semuanya. Jannahnya dapat. Tinggal kunci surga. Kunci surganya apa? Miftahul Jannah. Itu katanya tuh dalam hadis, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Keluarga kita yang di tanah air diberikan kesehatan, diberikan afiat,
dan Allah Ta'ala jauhkan kita semua dari bala dan musibah. Dijadikan kita orang-orang yang bisa membanggakan Nabi Muhammad, yang bisa mengembirakan Nabi Muhammad, yang membuat wajah Nabi Muhammad tersenyum ketika melihat kita di negeri ini dan berbahagia dengan apa yang kita lakukan. Dijadikan kita penyambung lidahnya Nabi Muhammad, penyambung akhlaknya Nabi Muhammad, penyambung adabnya Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala sebarkan hidayat di negeri ini, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang punya andil di dalam tersebarnya hidayat tersebut. Amin ya rabbal alamin ya azidzal quwwatil matin ya rahimal masakin. Dan juga di dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, itu Nabi ketika ngumpul bilang semuanya muslimin, begitu semuanya sahabat-sahabatku, terus Nabi ucapkan la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Tiap kali ngucap diikutin oleh yang hadir sampai 3 kali. Terus Nabi bilang, ketahuilah Allah Ta'ala sudah mengampunkan semua yang hadir di tempat ini. Ya, maka kita menyambung lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sebarkan kalimat la ilaha illallah di negeri ini. Kita tanamkan kalimat la ilaha illallah dari Rasulullah di negeri ini. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala insyaAllah menjadikan itu kalimat terakhir yang kita ucapkan sebelum kita wafat. Allah Ta'ala berikan kekuatan di dalam hati kita meresap daripada kalimat tersebut, dan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama para ahli la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarafa karam majna azam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang diberkati oleh Allah Ta'ala, dan segenap para panitia yang turut andil di dalam terwujudnya acara ini Allah Ta'ala berikan keberkahan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan rahmat dan bimbingan, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada para tamu-tamu kita yang hadir di tempat ini, Al-Habib Anis, dan juga segenap para panitia pelaksana, para tokoh masyarakat dari Nahdlatul Ulama, dari Bansar, dari Paguyuban, dari muslimin muslimat, dari NU, semuanya Allah Ta'ala berikan berkah, dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebarkan hidayat di negeri ini, dan juga musalla Miftahul Jannah Yuanlim, dan juga musalla-musalla lainnya, dan juga asosiasi Islam yang ada di negeri ini Allah Ta'ala berikan berkah. Allahumma aslihil qulub wal qawalib waghfiril dhunub wasturil uyub wakshifil kurub waj'al kull wahid minna mahbub birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahmatullah, alhamdulillah apa yang disampaikan beliau